Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pelaporan dan pengungkapan akuntansi internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama dari Siti Marta, yang kedua ada Novia Dwi Anggraini, yang ketiga ada Nisa Fatimah Tuzaro, yang keempat ada Mia Fatima, yang kelima Rosi Yuni Artika Dewi, yang keenam Irfan Fauzi Rahman. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama. Pengertian pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Sedangkan menurut para akuntan, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Pengungkapan sukarela. Beberapa studi menunjukkan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi tersebut secara sukarela. Perusahaan berhak melakukan pengungkapan secara sukarela dalam rangka memberikan informasi tambahan yang akan mempermudah pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Mekanisme ini sangat mempengaruhi praktik yang ada. Kadang-kadang, para manajer menyimpulkan bahwa manfaat dari ketidaksesuaian dengan ketentuan laporan seperti harga saham yang tinggi karena laba yang dinaikkan melebihi biaya, yaitu resiko kehilangan pekerjaan dan tuntutan hukum yang berakibat hukuman pidana dan perdata. Jika ketidaksesuaian tersebut diketahui dan dilaporkan, karena investor di seluruh dunia menuntut informasi yang lebih detail dan lebih tepat waktu. Tingkat pengungkapan sukarela semakin meningkat, baik di negara-negara yang dengan pasar yang sudah maju maupun pasar-pasar yang sedang berkembang. Dengan demikian, pilihan-pilihan pengungkapan yang dilakukan para manajer mencerminkan pengaruh gabungan dari ketentuan pengungkapan dan insentif untuk mengungkapkan informasi secara sukarela. Pengungkapan wajib. Konsep ini mengharuskan bahwa investor dapat menerima informasi yang material tepat pada waktunya dan dapat dilindungi melalui pengawasan dan penegakan aturan yang efektif. Pengungkapan harus cukup banyak sehingga memungkinkan investor untuk membandingkan perusahaan antar industri dan antar wilayah. Pengungkapan yang melibatkan masa depan. Pengungkapan informasi yang melihat masa depan dianggap sangat relevan dalam pasar ekuitas di seluruh dunia. Sebagai contoh, Direksi keempat UI mengatakan bahwa laporan tahunan harus membuat indikasi kemungkinan perkembangan perusahaan di masa depan. Pengungkapan segmen, permintaan investor dan analis akan informasi mengenai hasil operasi dan keuangan segmen industri tergolong signifikan dan semakin meningkat. Laporan ini membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami secara lebih baik bagaimana bagian-bagian dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial. Saat ini pengungkapan semakin dituntut untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada sekelompok besar yang disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan atau
stakeholders, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok aktivitas, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap hal-hal selain kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi. Pengungkapan khusus bagi pengguna laporan keuangan non-domestik dan prinsip akuntansi yang digunakan. Laporan khusus untuk mengakomodasi pengguna laporan keuangan non-domestik meliputi laporan ulang yang mudah tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing. Yang kedua, pembahasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa ketetapan prinsip akuntansi lainnya. Yang ketiga, posisi laporan keuangan ulang terbatas ditetapkan di ketetapan prinsip akuntansi kedua. Yang keempat, sebuah laporan keuangan lengkap disiapkan yang berhubungan dengan ketetapan prinsip akuntansi kedua. Perkembangan pengungkapan. Perkembangan sistem pengungkapan berkaitan erat dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya. Pada umumnya, perbedaan nasional dalam pengungkapan didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Anglo-Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Praktik pelaporan dan pengungkapan. Praktik pengungkapan laporan tahunan memperlihatkan respon manajer terhadap kebutuhan pengungkapan dan insentif mereka untuk menyediakan informasi laporan keuangan kepada pengguna secara sukarela. Pada bagian ini, kita fokus pada 1. Pengungkapan terhadap informasi ke depan, segmen pengungkapan, 2. Pelaporan tanggung jawab sosial, 3. Pengungkapan khusus untuk laporan keuangan non-domestik, 4. Pengungkapan peraturan perusahaan, dan pengungkapan dan laporan usaha internet. Terima kasih. Presentasi sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dari sengaja maupun tidak sengaja. Presentasi saya akhiri.